Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Roda-Roda Gila dimanapun Anda berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama Bang Mimin di channel Cinta Nara, dimana akan mengupas tuntas alur cerita sinetron Roda-Roda Gila yang tentunya semakin hari semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Sebelum lanjut ke pembahasan, Bang Mimin menyarankan untuk kalian semua menonton video ini sampai selesai ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, dimana saat ini Nando masih bersama dengan Isyana ya. Yang dimana saat itu Nando pun mengatakan bahwa dirinya sangat jijik melihat tingkah laku papahnya ataupun Pak Tony ya. Dimana saat itu Isyana pun sangat terkejut mendengarnya, dan Nando pun mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Isyana dan dulu dirinya sangat menyayangi mamahnya, tapi mamahnya telah pergi meninggalkan dirinya. Sejak saat itulah Nando tidak pernah mencintai seorang wanita, dan saat ini dirinya menemukan Isyana. Sementara itu di sisi lainnya, yang dimana saat ini Pak Tony meminta Kelvin untuk datang ke rumahnya, yang dimana saat itu Pak Tony meminta Kelvin untuk memikirkan kerjasama kepada dirinya dan meminta Kelvin untuk mengembalikan nama baiknya kembali. Pak Tony berharap jika Kelvin masih mau bekerja sama dengannya dan akan membantu dirinya untuk memperbaiki nama baiknya di depan klien-kliennya yang lain. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Nando pun masih saja tetap meyakinkan Isyana bahwa dirinya sangat mencintai Isyana dan sangat serius kepadanya. Dimana saat itu Nando mengatakan bahwa kita berdua bisa melewati ini semua jika kita tetap bersama dan kita harus mandiri. Dimana saat itu Isyana pun masih merasa bingung dengan kata mandiri ya guys ya. Dimana saat itulah Nando mengatakan bahwa dirinya sangat serius kepada Isyana, dan apakah Isyana mau menikah dengannya. Yang dimana saat itu Isyana pun sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Nando, karena Nando saat itu mengajak dirinya untuk menikah dengannya. Yang dimana saat itu Isyana pun mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi, dan pastinya keluarga Nando pasti sangat membenci dirinya, dan apalagi Pak Tony. Yang dimana saat itu Nando pun meyakinkan kembali Isyana bahwa dirinya tidak ada urusan lagi kepada mereka semua. Namun saat itu Isyana pun menolaknya dan pergi meninggalkan Nando di tempat tersebut. Sementara itu di sisi lainnya, yang dimana saat ini Kelvin menanyakan bagaimana Pak Tony bisa bertemu dengan Isyana dan ada hubungan apa dengan gadis tersebut. Yang dimana saat itu Pak Tony menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Isyana, yang dimana Isyana adalah seorang model yang saat itu bertemu dirinya sangat anggun dan sangat cantik, dan di saat itulah dirinya berkenalan dan mulai tumbuh rasa cinta kepada Isyana dan ingin memilikinya. Dan di saat itulah Pak Tony pun menceritakan semua tentang perkenalannya kepada Kelvin, dan di saat itulah Kelvin pun menanyakan kepada Pak Tony apakah Pak Tony akan menikahi Isyana jika Isyana penampilannya anggun kembali seperti saat pertama Pak Tony bertemu. Yang dimana saat itu Pak Tony pun mengatakan bahwa dirinya akan menikahi Isyana dan akan bertanggung jawab, karena dirinya seorang lelaki yang bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan.
Yang dimana saat itu Kelvin pun mengatakan dalam hati bahwa Pak Tony tidak mempunyai hati nurani, tidak kasihan kepada anaknya sendiri, terutama Nando yang sudah kabur pergi meninggalkan dirinya. Dan Pak Tony tidak pernah memikirkan perasaan istrinya. Dan memang pantas Pak Tony disebut bajingan. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya, yang dimana saat ini Mika kembali ke rumah, yang dimana saat itu Bu Hera mengatakan siapakah yang mengetuk pintu, dan Bu Hera pun sangat terkejut dimana saat itu Mika yang datang, dan terlihat Mika sangat marah kepadanya dan menunjukkan sesuatu barang kepada Bu Hera. Yang dimana saat itu Mika pun langsung menanyakan kepada Bu Hera apakah ayahnya pernah ke sini. Dan ini adalah barang yang sangat penting dan berharga bagi dirinya. Dan siapa yang sudah membuangnya ke tong sampah. Mika pun sangat marah kepada bundanya ataupun Bu Hera dan menanyakan kenapa bundanya tidak pernah bilang kepadanya kalau ayahnya pernah ke sini. Yang dimana saat itu Bu Hera mengatakan bahwa saat itu ayahnya pernah ke sini, kamu sedang kuliah, dan terjadilah pertengkaran antara dirinya dan juga Pak Ardi. Dan Bu Hera pun mengatakan waktu itu barang tersebut Bunda taruh di mana karena Bunda sangat lupa dan sangat emosi kepada ayahnya. Mungkin saja orang di rumah ini mengira itu adalah sampah sehingga mereka membuangnya. Yang dimana saat itu Mika pun semakin marah kepada bundanya dan mengatakan bahwa dirinya tidak percaya dengan alasan yang Bunda sebutkan. Dan Mika pun mengatakan bahwa dirinya lebih baik tinggal bersama ayahnya daripada tinggal bersama bundanya, karena ayahnya sangat menyayangi dirinya. Sementara itu di sisi lainnya, yang dimana saat itu Kelvin dan Pak Tony mendengar seperti ada keributan, yang dimana saat itu Kelvin mengatakan Mika dan Pak Tony dan juga Kelvin langsung mengeceknya keluar. Yang dimana saat itu Mika masih saja sangat marah kepada bundanya dan mengatakan bahwa dirinya akan bekerja dan mengganti semua biaya di rumah sakitnya tersebut. Maka perjanjian itu pasti akan batal. Dan Mika pun mengatakan bahwa Mika tidak menginginkan perjanjian tersebut. Yang dimana saat itu Pak Tony dan juga Kelvin datang dan melihat. Di saat itulah Mika pun mengatakan kepada Pak Tony bahwa dirinya akan mengganti semua biaya rumah sakit yang telah dikeluarkannya untuk biaya operasinya. Yang dimana saat itu Pak Tony mengatakan siapa yang mau menggantinya. Apakah Pak Ardi? Mana mungkin dia sanggup menggantikan uang sebanyak itu. Dan di saat itulah Mika mengatakan kepada Pak Ardi bahwa Pak Ardi jangan pernah merendahkan dan menjelekkan ayahnya, karena ayahnya baik, tidak seperti Pak Tony. Dan masalah perjanjian itu dirinya tidak menginginkannya sama sekali. Dan di saat itulah Kelvin mengatakan dalam hatinya ternyata Mika sangat kuat. Dirinya tidak pernah takut dengan siapapun jika dirinya merasa benar. Kelvin pun merasa sangat takjub dengan apa yang dilakukan oleh Mika kepada bundanya dan juga Pak Tony. Jadi mana saat itu Elpano pun mengajak
Mika untuk segera pergi ke kampus karena takut telat. Yang dimana saat itu Pak Tony mengatakan bahwa mungkin kalian beda kelas dan tidak mungkin sama kelasnya. Pak Tony pun menyuruh Elvano untuk duluan dan Mika biar Kelvin yang mengantarnya. Yang dimana saat itu Mika mengatakan bahwa dirinya tidak mau diantar oleh Kelvin. Dan Kelvin pun mengatakan bahwa dirinya ada urusan yang sangat penting. Yang dimana saat itu Pak Tony pun mengizinkan Elvano untuk mengantarkan Mika. Dan di saat itulah Elvano mengatakan kepada Pak Tony untuk tidak mengurusi Mika dan juga masalah Elvano. Dan Elvano mengatakan kepada Pak Tony yang harus Pak Tony pikirkan dan Pak Tony urusi adalah nama baik keluarga Pak Tony. Karena saat ini nama Pak Tony dan keluarga Pak Tony saat ini sudah mulai hancur. Nah guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa ya saksikan sinetron Rada-Rada Gila hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.